Shalom. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membawa gerejanya kepada perkara-perkara yang baru, bahkan yang belum mungkin terjadi yang pernah kita lalui di masa-masa yang lalu. Mana saudara orang pernah berpikir bahwa Samaria bisa dalam tempo 3 hari saja itu dibuat menjadi orang percaya. Lewat seseorang yang baru dikenal oleh Yesus di sebuah perigi di desa Sikar. Wanita Samaria yang pernah hidup dengan 6 pria. Ya, yang itu toh juga bukan suaminya. Yang sedang hidup, saudara, tidak benar dengan seorang pria yang ke-6. Tapi waktu dia berjumpa Yesus, hidupnya diubah oleh Tuhan. Dan kita tidak pernah mengira bahwa seorang yang sangat terkemudian. Orang bilang dia sampah masyarakat. Tapi si sampah inilah dipakai oleh Tuhan mengubah kota Samaria. Apalagi saudara dan saya percaya Tuhan punya rencana besar bagi saudara dan saya. Sebelum saya mulai, saya mau cerita aja sedikit. Ya, ada sebuah kisah di Amerika, ini tidak ada kaitannya dengan khotbah saya hari ini. Tapi orang bilang harus ada icebreaker-nya gitu kira-kira ya saudara. Jadi ada seorang wali kota di Amerika, dia mengajak istrinya baru meresmikan sebuah gedung pemerintah yang baru. Setelah selesai ketika mau pulang, istrinya jumpa dengan seorang bapak. Ya sebaya mereka ngobrol-ngobrol, istrinya dia menunggu 5-10 menit. Waktu sudah pulang di mobil suaminya tanya, kok asik bener ngobrol sama siapa? Itu lupa teman masa muda saya, yang saya cerita sama papa dulu, rupanya itu pacarnya saudara. Dia tukang bangunan di gedung besar itu yang baru diresmikan. Oh, suaminya senyum-senyum, saudara. Terus istrinya nanya, kok papa senyumnya begitu katanya. Terus suaminya bilang, untung kamu kawin sama aku ya. Maksudnya enggak kawin, kalau kawin sama dia jadi istri tukang bangunan. Saudara tahu jawaban istrinya apa? Kamu tahu enggak, Pak? Kalau dia yang kawin sama aku, dia yang jadi wali kota, kamu yang jadi tukang bangunan, saudara. Hati-hati sama yang satu itu. Saudara, ya saya percaya bahwa ini waktunya saudara. Tuhan mau memakai kita dimulai dari rumah tangga. Saudara, gereja saudara saya dengar memang hari-hari ini sedang banyak membicarakan tentang bagaimana menjadi seorang murid. Saya mau membawa 3 hal untuk menjadi seorang murid, diambil dari kisah Yesus ketika secara spesifik dia sedang mengajar murid-muridnya. Saya ambil kisah ini dari Yohanes pasal 11. Cerita tentang ketika Yesus itu membangkitkan Lazarus. Saudara, mari kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Mulai ayatnya yang ke-6 saja kita baca. Ketika seorang diutus oleh Marta dan Maria memberitahu kepada Yesus yang sedang di seberang Yordan bahwa Lazarus, murid yang dia kasihi, keluarga ini dikasihi, mereka kakak beradik, tapi dia sakit keras. Dan ketika utusan itu tiba dengan berita Lazarus sakit keras, ayat 6 berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalamnya. Saudara, yang pertama, sebuah action, sebuah langkah yang akan diambil oleh Tuhan Yesus adalah kembali saudara, dengan untuk meresponi permintaan karena Lazarus muridnya sakit. Tapi dia sengaja 2 hari, sekarang dia mau bertindak. Saudara, murid-muridnya ketakutan. Karena baru saja mereka itu ada di Yudea dan mereka, Yesus ini mau dirajam dengan batu untuk dibunuh oleh orang-orang yang ada waktu itu di Yudea.
Saudara, kalau Yesus saja mau dibunuh, saya pikir impact-nya bagi murid-muridnya juga. Pasti muridnya paling tidak bisa dianiaya dan lain sebagainya. Tuhan, masakan engkau mau kembali ke tempat di mana engkau mau dibunuh dulu? Saudara, dengan kata lain apa? Muridnya punya ketakutan. Murid-muridnya ini, saudara, kalau istilah saya di ibadah tadi pagi, saya katakan tuh mereka kapok, saudara. Musa, saudara, 40 tahun dia berada di Ur Kasdim. Karena Musa lari dari Mesir. Kenapa Musa lari dari Mesir? Justru karena dia sedang membela bangsanya orang Ibrani. Tapi ketika orang Ibrani yang berseteru dan berkelahi ini dikatakan jangan berkelahi, yang satunya bilang, kamu kemarin bunuh orang Mesir, apa tak laporin kamu kepada raja? Kamu pasti dibunuh. Karena alasan itu, saudara, Musa lari di Ur Kasdim. Dan setelah 40 tahun di Ur Kasdim, Tuhan datang, saudara, kepada Musa dan berkata, Musa, sekarang engkau kembali ke Mesir, karena aku sudah mendengar doa umatku yang sudah 430 tahun jadi budak di Mesir. Aku mau keluarkan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Saudara, Musa menolak loh, saudara. 5 kali Musa menolak. Bukan akulah Tuhan orangnya, orang lain saja Tuhan. Aku gak pandai berbicara. 5 alasan, saudara. Tapi ujungnya, saudara, Tuhan ini tahu persis apa yang membuat Musa tidak mau ke Mesir. Tuhan bilang begini, Musa, Raja Firaun yang dulu mau membunuh engkau 40 tahun yang lalu, sudah aku angkat. Saudara, banyak trauma-trauma dalam hidup kita, saudara, yang membuat kita tidak mau lagi masuk ke area di mana dulu kita pernah mungkin dilukai. Kita pernah dulu dikecewakan. Itulah Musa, saudara. Nggak berani, murid-murid nggak berani. Masa mau kembali lagi ke Yudea? Yesus bilang ada 12 jam satu hari. Yesus pernah berkata begini ketika dia, saudara, mau disajikan makanan oleh murid-murid. Untuk ketika dia sedang bersama wanita Samaria, Tuhan makan dulu. Ini udah liwat jam makan siang. Yesus bilang apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. 12 jam satu hari ketika hari siang, itulah waktu di mana aku bisa bekerja. Akan ada waktunya kita tidak bisa lagi bekerja. Kakak saya lumpuh, saudara, hampir 10 tahun. Ingin ikut saya ibadah, ingin berbuat untuk Tuhan. Tapi sudah gak bisa. Selama waktu kerja masih ada, Yesus bilang, kita pergi ke sana. Tetapi saudara, ini halangan. Itu sebabnya menjadi seorang murid, saudara. Kita harus memulai dengan motivasi yang benar. Motivasi yang salah, saudara, bisa membuat orang undur sebagai murid. Saya ingat sekali Bapak Ibu ketika saya tidak pernah menyangka Tuhan bawa kami dalam pelayanan. Istri saya yang mulai merintis sebuah jemaat. Kalau boleh saya ceritakan sedikit saja. Cara Tuhan memproses kita beda-beda. Ada orang langsung dengan fasilitas, tapi kalau kami sama sekali tidak. Istri saya mulai pelayanan itu di BTN tipe 21. Dan BTN di Bekasi ini pada saat itu dikenal oleh orang suka bilang itu tempatnya jin buang anak gitu katanya. Tapi disitulah kami memulai pelayanan, saya main gitar, istri saya WL dan jadi pembawa firman. Jemaatnya 2 orang yaitu anak kami nomor 1 dan nomor 2. Anak yang nomor 1, nomor 2 ini pada waktu itu sedang hancur hidupnya. Tapi anak saya ini beberapa bulan yang lalu mungkin pernah berkhotbah di sini kalau saya tidak salah, saudara. Dengan 2 jiwa saja. Satu hal yang impossible. Saya pikir itu bukan level saya melayani seperti itu. Pada saat itu saya cukup untuk menyewa gedung bagi istri saya. Tapi saya tidak berani, saudara, saya tidak mau gitu. Saya nggak mau tolong Tuhan. Artinya gini, Tuhan yang memulai, saya lihat aja gitu. Karena saya tahu istri saya sudah masuk pelayanan, saya sudah berasa ini sebentar lagi satu kakinya masuk. Kira-kira begitu. Jadi saya mau lihat Tuhan, saudara, kerja. Diadili, ketua RT, RW panggil kami, suruh tutup ibadah. Ujungnya tengah malam istri saya bilang, Pak, tutup aja, taruh mayat saya di depan pintu ibadah. Pak RT-nya kaget, saudara. Dengan kata lain, kami bisa terus akhirnya. Jemaat dalam 3 tahun lebih kurang, saudara, dari modal 2 orang yaitu anak sendiri, akhirnya lebih kurang 30-an orang.
pindah dari tipe 21 ke tipe 36. Tiba-tiba saudara dibawakan golok parang. Saudara mungkin pernah dengar cerita-cerita seperti ini dan kami melalui itu saudara. Saya diadili 5 malam, saudara, mendampingi istri saya saat itu belum memimpin, istri saya masih memimpin. Semua menyajikan surat di atas meterai menghentikan ibadah. Saudara, akhirnya apa? Karena tidak tercapai konsensus, kami tidak mau tanda tangan. Akhirnya saudara, lisan saja. Tidak boleh lagi pakai tempat ibadah itu sebagai tempat untuk beribadah. Jadi kami disuruh bersafari pindah dari rumah ke rumah jemaat saudara. Saya tidak bisa lupa saudara, 6 bulan lamanya. Setiap minggu saya tarik gerobak untuk bawa kursi jemaat beribadah saudara. Saudara, kalau jemaat bisa berpikir begini, ngapain saya ibadah di tempat seperti ini ya? Kan ada tempat lain yang lebih dengan segala fasilitas. Dan benar saudara, mungkin setiap minggu akhirnya hanya 2-3 orang yang beribadah. Pertanyaannya, saya sebagai murid yang sedang dididik masuk dunia pelayanan, masih mau setia atau tidak? Pertanyaannya, apa Yesus atau bukan ini? Hari ini banyak orang kapok. Kalau punya motivasi yang salah, saya sudah hengkang dari situ sudah. Saya balik aja bisnis lagi. Saya bukan orang yang terbuang dari bisnis. Tapi karena calling, saudara dan saya harus memiliki destiny dari Tuhan. What is our God's destiny, final destiny in our life? Kita harus temukan itu, saudara. Saya percaya sejak kita masing-masing ada di kandungan ibu kita, saudara. Kita Tuhan sudah buat desain atau blueprint tentang kita masing-masing. Dan banyak hari ini orang meninggal tanpa menemukan final destiny-nya. Saudara, kalau kita temukan, kita akan, saudara, apa saja halangan kita akan maju. Saya di mimbar ini mau bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saya tahu kalau saya bisa melalui itu 6 bulan, saudara, bukan hal yang gampang. Jemaat belum mengerti, memberi korban dan lain sebagainya. Saya dibawa kepada sebuah dunia yang sama sekali berbeda, saudara. Tapi saya bisa berkata di mimbar ini pada siang hari ini, saya bersyukur. Kalau saya bisa melalui itu, semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Apa dasarnya saudara kita kuat? Kita tahu ini Tuhan. Saudara mesti tahu setiap proses hidup kita. Banyak orang kapok. Saudara mungkin bisa gagal. Target-target hidup saudara bisa tidak tercapai. Tapi kalau itu Tuhan, jangan pernah kapok. Lakukan, jalankan yang Tuhan suruh, saudara. Saya jalankan yang saya suruh. 6 bulan kemudian saya tidak pernah mengira. Secara logika, saya pikir udah selesai ini proyek Tuhan. Logika tidak masuk di akal, saudara. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana, pasti rencana Tuhan itu akan digenapi. Persoalannya saudara sekarang, kita punya motivasi yang benar atau tidak. Kita menemukan destiny-nya Tuhan atau tidak, saudara. Sekarang banyak orang kapok, saudara. Banyak orang trauma seperti Musa, saudara. Saya satu waktu pernah diundang pelayanan di Sydney, saudara. Jadi saya ngobrol dengan sebuah keluarga. Anaknya 2, perempuan yang tua sama adiknya laki. Saudara, terus kami ngobrol, dia cerita gini. Pak, putra saya beri tugas untuk responsible, tanggung jawab tentang lampu-lampu di rumah itu. Mulai dari taman, di lantai bawah, mereka rumahnya verdiping, 2 tingkat, yang lantai atas. Saudara, deal sama anaknya yang pria ini, tapi setelah sekian bulan, sekian lama, lampu di atas mati, lampu di bawah mati, lampu tempat baca mati, bahkan di taman mati, papanya tegur, saudara. Kamu kan deal sama papa, kamu yang ngurus lampu, kok sekarang kamu gak tanggung jawab, mati semua. Saudara, tiba-tiba tanpa diduga, saudara, oleh ayahnya, putranya ini balik marah sama papanya. Papa itu gak hargain saya kerja ya di rumah. Saya nyapu ngepel, papa. Piring kotor saya yang cuci, papa kan lihat. Siapa yang bersihin kamar papa tiap hari? Nyapu tingkat atas, tingkat bawah, papa lihat kan saya. Papa ini kok gak menghargai saya. Saudara tahu papanya bilang apa? Papa suruh apa sama kamu? Seringkali saudara, kita ini melakukan satu pekerjaan, kita kerja keras.
Kita buang segala-galanya, tenaga, uang kita semuanya. Tapi kita sebetulnya tidak mengerjakan yang Tuhan suruh. Itu maksud saya final destiny saya. Kita temukan enggak? Saya dulu saudara bercita-cita jadi businessman. Tapi Tuhan satu waktu bilang, kamu bukan di situ nak. Kamu di sini tempatnya. Saya menyerah sama Tuhan saudara. Dari cerita ini saudara, benar-benar hari-hari ini saya melihat. Kita harus punya sebagai murid motivasi yang benar. Kita harus persis tahu bahwa itu Tuhan. Tuhan mau saya ke situ, jalanin aja. Apakah nggak gagal? Bisa gagal saudara. Tuhan bilang pada murid-murid, kamu nyebrang sekarang habis kasih makan 5.000 orang pria saja. Sekarang kamu nyebrang Tasik ini. Yesus yang suruh, nanti aku nyusul. Yesus doa, mereka nyebrang saudara. Apakah jaminan kalau Tuhan sudah suruh kita akan aman di jalan? Ternyata tidak, bukan? Ada badai di tengah jalan, saudara. Tapi Yesus tahu, saudara. Semua yang terjadi, dia yang perintah, dia yang tanggung jawab. Jangan pernah menyesal berbuat apapun buat Tuhan, saudara. Every cost itu diperhitungkan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu yang memerintahkan, dia bertanggung jawab pada saat mereka takut tenggelam karena badai itu. Yesus hadir. Nah biasanya orang saudara yang dalam keadaan panik, itu lihat Tuhan itu hantu. Betul nggak sering ada kepanikan dalam hidup kita? Tapi kalau kita tahu bahwa kita on the track-nya Tuhan, kita nggak perlu panik saudara. Makanya ayat itu berkata kekuatan anak Tuhan itu. Ketika dia menanti-nantikan saudara. Janji Tuhan itu jadi kenyataan dalam hidupnya. Saya bersyukur bahwa melewati badai. Saya tahu di depan perjalanan hidup kita. Akan ada badai-badai baru saudara. Tapi kita percaya yang pertama menjadi murid adalah saudara. Tahu destiny. Tahu rencana Tuhan. Dan milikilah motivasi yang benar. Yang kedua saudara, bagaimana menjadi murid? Kita lanjut dalam pasal yang sama. Setelah itu di ayatnya yang ke-11, demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lapor Yesus masih sakit. Yesus tinggal 2 hari nggak respon. Yesus tahu waktu dia tinggal tuh Lazarus sudah mati di sana. Karena kita akan tahu ceritanya kemudian bahwa Lazarus ketika Yesus tiba di sana sudah 4 hari, sudah busuk katanya di dalam kuburan. Saudara, Yesus bilang sudah mati. Secara logika saudara, buat apa lagi pergi tempat Lazarus, betul tidak? Tapi lihat, kenapa Yesus mengizinkan itu terjadi saudara? Mari kita baca ayat berikutnya, ayatnya yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, boleh baca sama-sama mulai sebabnya 2-3. Sebab demikian lebih baik bagimu. Siapa munya? Murid-murid saudara. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Risiko banyak, mau dibunuh lagi di sana. Risiko kedua, udah mati. Saudara lihat, saya sedang berbicara posisi kita sebagai murid. Bingung gak saudara? Kalau kita ada sebagai murid saat itu, kita bingung dengan cara Yesus. Saudara, saya mau memberitahu kepada gereja. Hari ini Tuhan membawa gereja kepada dimensi yang tidak biasa lagi. Gereja sedang dibawa kepada extraordinary karena kita sedang mengerjakan proyek raja di atas segala raja. Supaya kamu belajar percaya.
Ternyata proses murid yang selalu melekat pada seorang murid adalah selalu diproses untuk percaya. Belajar percaya. Saudara tahu enggak, kenapa Israel, saudara, yang sudah di depan mata akan memiliki tanah perjanjian Kanaan, kenapa mereka akhirnya membuat satu gerakan lagi kembali ke Mesir, saudara? Mereka berontak kepada Musa. Mayoritas generasi yang keluar, yang bukan lahir di perjalanan, saudara, semuanya itu akhirnya tidak selamat. Apakah Tuhan merancangkan supaya mereka tidak bisa lihat Kanaan? Tidak. Rancangan Tuhan adalah baik. Generasi yang keluar dari Mesir semuanya masuk, termasuk yang lahir dalam perjalanan masuk Kanaan. Tapi kenapa mereka gagal? Satu alasannya. Mari kita baca. Di Ulangan, saudara, pasalnya yang pertama. Ulangan yang pertama. Saudara sukacita? Serius banget saya ya hari ini. Ulangan 1 ayat 21. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Nah, ini dia perintahnya. Majulah, dudukilah. Seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut. Nih ini, murid-murid penyakit gereja, penyakit kita orang percaya adalah pertama takut dan janganlah patah hati. Patah hati tadi saya sudah jelaskan, kapok. Banyak orang pikir ribet urusan sama Tuhan, ribet di gereja ribet, katanya begitu, saudara. Tapi dibilang apa? Jangan takut dan jangan patah hati. Ayat 22 bilang gini. Lalu kamu sekalian mendekati aku, maksudnya Musa, dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita. Dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui. Dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Ayat 23. Hal itu kupandang baik. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Akhirnya mereka mengirim 12 pengintai Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Tuhan suruh kirim pengintai atau tidak? Kalau lihat alasannya benar ya. Ya dong, supaya kita tahu jalan-jalan ke sana yang paling aman bagaimana. Ya, supaya kita selamatlah di jalan, kita kirimlah pengintai dulu. Padahal Tuhan sudah bilang maju, duduki. Satu hal yang sangat berbeda, saudara. Israel ini sebetulnya kenapa mengirim pengintai? Mereka tidak percaya sama Tuhan, saudara. Itu alasannya. Jadi ketika 12 pengintai kembali dari sana, saudara, mereka membawa hasil pengintaian mereka. Hasil anggur, pisang, semua saudara yang baik-baik ini dia loh. Orange-nya bagus, semuanya bagus. Tapi kita nggak mungkin masuk, banyak raksasanya. Di dalam perjalanan Israel saudara, sepanjang jalan tidak pernah ketemu raksasa. Tapi raksasa itu justru ada di waktu ketika sudah mau meraih kemenangan. Ngeri ya. 12 murid ini bilang, 10 dari 12 pengintai ini berkata, kita nggak mungkin. Kenapa jadi tidak mungkin? Kenapa proyek Tuhan jadi gagal? Akhirnya bikin proyek mau kembali ke Mesir. Mereka marah kepada Musa dan lain sebagainya. Mereka kecewa sama Tuhan. Saudara, kenapa? Karena ada satu tindakan yang mau menolong Tuhan. Kalau ini dibahas saudara akan panjang. Saya percaya Roh Kudus akan memberi hikmat pengertian kepada kita. Tuhan suruh masuki, duduki. Tunggu dulu Tuhan, kirim pengintai dulu. Saya punya problem kepercayaan, saudara. Tuhan mau kita, saudara, maju untuk Tuhan. Saya tadi memberikan satu kesaksian, saudara. Ada seorang calon astronot namanya Frank Slazak yang telah mengikuti seleksi dari 33.000 kandidat.
Akhirnya dites. Si Frank ini lulus, tapi di final test dia gagal. Dia hanya menjadi cadangan, saudara. Dia kecewa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa kok tidak gagalkan saya sejak awal saja? Saya gagal. Cuma jadi reserve. Akhirnya apa, saudara? Papanya bilang sama dia, Frank, Tuhan pasti punya maksud. Enggak lah. Tuhan jahat, dia bilang. Saudara, akhirnya apa? Di hari H, 28 Januari 1986, Frank Slasak adalah salah satu dari ribuan orang yang mau menyaksikan peluncuran Challenger. Di dalam biografi daripada Frank Slasak, saudara, dia masih punya pengharapan bahwa salah satu astronot itu jatuh sakit, disqualified untuk ikut Challenger. Dia sebagai cadangan pertama akan dipanggil. Tapi ternyata sampai pintu ditutup, saudara, semuanya tidak ada yang sakit. Frank tambah kecewa. Pupus semua harapan menjadi astronot. Saudara, akhirnya Challenger dilepaskan dan saudara tahu ceritanya. 73 detik setelah Challenger dilepaskan, meledak di udara. Siapa orang pertama yang berteriak, haleluya? Frank Slasak. Bukan bilang haleluya puji Tuhan karena rekan-rekannya meninggal di sana, bukan itu. Tapi saya percaya teriakannya haleluya, baru dia mengerti, saudara. Kenapa dia digagalkan, tidak lulus? Tuhan menghindarkan dia dari kecelakaan Challenger. Tapi seringkali kita tidak pernah mengerti maksud baik Tuhan, saudara. Tuhan Bapa kita itu tidak pernah punya hati yang negatif tentang saudara dan saya. Tidak punya rancangan untuk mencelakakan kita, saudara. Yang Tuhan minta kita fully trust kepada Dia. Supaya kamu belajar percaya, nak. Aku sedang bawa engkau untuk sebuah proyek besar. Dan engkau tidak bisa selesaikan sebatas logikamu. Kira-kira begitu kepada murid. Sekarang banyak aspek kehidupan kita. Kita nggak bisa handle sebatas logika. Anda belajar apa saja. Ada batasnya, saudara. Saya percaya intervensi Tuhan dibutuhkan oleh gereja hari-hari ini. Karena benar hanya tangan Tuhan yang bisa menyelamatkan rencana Dia. Persoalan Tuhan sekarang kita percaya atau tidak. Orang Yahudi zamannya Ahasveros itu semua sudah dengan cap raja. Oleh Haman, saudara, akan dibunuh. Dalam beberapa hari Ratu Esther pun yang ada di istana akan dibunuh, saudara, sebagai orang Yahudi. Mordekhai, itu pamannya, saudara, yang memelihara dia sejak kecil. Sudah disiapkan sulat tiang gantungan. Tapi hebatnya Yahudi pada waktu itu. Mereka bersepakat cari wajah Tuhan lewat doa puasa. Sampai binatang milik mereka pun disuruh puasa. Saudara, lewat bersekutu dengan penderitaan Tuhan ini. Tiba-tiba terjadi, saudara. Malam ketika Mordekhai mau digantung, besok mau digantung, malamnya, saudara, raja tidak bisa tidur. Esther pasal 6 ayat 1. Saudara, seorang raja kalau tidak bisa tidur, biasanya dia butuh penghiburan, betul enggak? Biasanya, saudara, kerajaan atau istana itu ada band khusus, saudara, datang. Salah satu jemaat di tempat kami itu penyanyinya Sultan Hasanah Bolkiah, saudara. Jadi dia cerita sama saya, Om, kalau Sultan itu lagi stres, saudara pikir raja enggak stres? Di istana loh, stres juga. Yang dipanggil siapa? Kalau dia lagi, saudara, banyak masalah, dia perlu penghiburan, dipanggillah grup band, dia yang nyanyi, saudara. Raja Ahasveros tidak bisa tidur malam itu. Logikanya, mestinya panggillah, saudara, penghibur, bukan? Tapi anehnya malam itu, dia cari arsip kerajaan. Masa sih orang tidak bisa tidur carinya arsip kerajaan? Nambah-nambah beban kan, saudara. Dan berapa banyak arsip catatan kerajaan pasti banyak. Tapi kenapa kok bisa diambil satu? Itu justru tentang, saudara, jasa Mordekhai orang Yahudi ini. Musuh besarnya Haman. Itu siapa kalau bukan Tuhan, saudara? Ini yang saya bilang,
ada intervensi Tuhan. Bisnis Anda perlu intervensi Tuhan. Betul saudara. Anda adalah hambanya di dunia itu. Terserah Tuhan, destiny Tuhan atau saudara terserah. Itu urusan pribadi. Dan saudara harus temukan dengan Tuhan. Kalau engkau dibawa di pemerintahan, lakukan. Kalau engkau di dunia bisnis, lakukan sebagai hamba Tuhan di dunia bisnis. Engkau karyawan, lakukan dengan baik. Apa saja profesi saudara, itu adalah sebuah pelayanan. Katakan amin saudara. Ahasveros bisa buka dan dia temukan Mordekhai ternyata berjasa menyelamatkan jiwa dia dari rencana pembunuhan 2 orang yang jahat mau membunuh raja. Mordekhai yang kasih tahu, tapi tidak ada reward. Seorang murid harus memegang prinsip Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti engkau lakukannya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika saudara melakukan motivasinya untuk manusia, manusia itu tidak reward saudara, saudara bisa kecewa loh. Tapi kalau saudara lakukan, aku lakukan karena Tuhan, terus saudara tidak diingat sama yang saudara tolong, saudara nggak pernah akan menyesal, karena apa yang aku buat tadi, aku buat itu karena untuk Tuhan. Saudara dapat rewardnya dari Tuhan. Tiba-tiba habis melihat catatan arsip menjelang subuh, Haman sudah datang untuk melapor kepada Raja Ahasveros. Sebentar lagi perintah raja akan dilaksanakan. Dimulai dengan Mordekhai akan digantung di sula gantungan yang sudah disiapkan. Tiba-tiba waktu raja lihat dia di pelataran, raja panggil si Haman. Haman belum sempat bicara, raja sudah tanya begini, Haman, kalau ada seseorang di mana raja ingin menghormatinya, kira-kira apa yang harus dibuat pada orang itu? Tanda Haman dalam hatinya, pasti ini untuk saya. Wah, dia bilang beginilah harus diarap pakai baju kerajaan segala macam. Yang terbaik. Tiba-tiba raja bilang, jangan kurangi sepatah kata pun dari apa yang kau katakan. Lakukan itu sekarang untuk Mordekhai. Untung gak jantungan Haman, saudara. Saudara masih percaya nggak Tuhan bisa membalik keadaan? Tuhan kita itu, tepuk tangan buat dia. Dia Tuhan yang besar. Dia bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Persoalan kita mau percaya nggak caranya Tuhan. Siapa yang menciptakan situasi itu? Mana mungkin kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, saudara. Memang kadang-kadang lewat kebodohan kita harus mengalami sesuatu. Tapi saya melihat dalam Alkitab, kebodohan anak Tuhan pun ketika berbuat salah, tetap dibela kok oleh Tuhan. Abraham itu 2 kali jual istri, tetap dibela Tuhan, ayo. Tuhan yang jaga, belum disentuh raja, padahal Abraham salah, saudara. Tuhan kita itu luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan, dia luar biasa, saudara. Dia itu Tuhan yang bertanggung jawab. Akhirnya apa hari itu? Mordekhai, saudara, wah diusung, diarak-arak, dielu-elukan, saudara. Siapa yang tarik arakan itu di depan? Haman yang punya rencana membunuh dia. Orang boleh punya rencana jahat kepada kita. Tapi selama kita on the track dengan Tuhan, saudara jangan takut. Tangan Tuhan yang akan turun menjaga saudara dan saya. Siapa sih yang mau melawan Tuhan kita? Masih percayakah kita hari ini bahwa Yesus adalah sutradara yang mengatur langit dan bumi ini, saudara? Kita terbatas. Yang ketiga, cerita ini juga, saudara, kita lanjutkan bagaimana seorang murid itu. Sampailah Yesus akhirnya di Betania. Wah, dia masgulah beberapa kali hatinya melihat orang pada menangis. Marta dan Maria, kakak adik ini berkata gini, Tuhan terlambat sudah Tuhan. Murid-murid sendiri juga, saudara, yang ikut sama Yesus, waduh, udah macam. Jadi Tuhan itu kalau bekerja dari segala sisi dimensi, saudara. Tuhan tuh kalau bekerja sempurna. Dia bekerja, dia menjangkau segala aspek kiri kanan depan belakang kita, saudara. Bisa bilang amin? Marta Maria bilang sudah terlambat. Ketika masgul katanya, iba ya menjadi apa, saudara? Empati Yesus tuh jatuh, belas kasihannya. Yesus bilang, mana? Kau kubur di mana? Sampailah mereka di kuburan. Apa yang Yesus katakan? Ayat 39. Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-39. Ya.
kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Terus ayat 40-nya bilang apa? Kita baca sama-sama. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, Tuhan bisa nggak bilang gini, batu tergolek? Iya dong, bisa dong saudara. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Tuhan suruh murid-muridnya, Marta golekkan batu itu. Artinya Marta perempuan ya, pasti dia suruh keluarganya, termasuk murid-murid, golekkan batu itu. Jadi saudara, untuk menciptakan sebuah mukjizat, memang harus ada kerjasama kita dengan Tuhan. Tuhan adalah hatinya membuat mukjizat. Tapi sebelum dia melakukan mukjizat, harus ada porsi bagian saudara dan saya sebagai anak Tuhan melakukan yang Tuhan suruh. Ini chicken or egg saudara. Iman tanpa perbuatan itu kan sia-sia. Kita tidak pernah akan melihat dan mengalami mukjizat kalau kita yang tidak lebih dulu punya iman dan bertindak. Itu bagian kita saudara. Saudara tahu ketika Israel harus saudara berperang melawan Yeriko harus direbut. Saudara lihat cara Tuhan. Tuhan hanya suruh kepada Yosua sudah bawa alat perang, tapi caranya mengalahkan Yeriko. Tuhan nggak suruh dengan tombak, Tuhan tidak suruh dengan alat-alat perang. Tuhan hanya suruh gini, kelilingi Yeriko, bentengnya itu selama 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 kelilingi sekali. Hari ke-7 kelilingi 7 kali. Syaratnya apa? Tidak boleh bicara. Puasa berbicara. Anak Tuhan juga kalau lagi di proses Tuhan, saudara seringkali banyak harus melewati waktu, jangan banyak ngomong, diem aja gitu loh. Ya share sih boleh lah share. Tapi kadang-kadang Tuhan bilang diam. Padahal kalau di perjalanan kan ada yang jahil aja. Lagi jalan nih rame-rame, ada yang suka kakinya digituin lah, temennya mau jatuh dan sebagainya. Nggak boleh ngomong. Kalau digituin kan kesel saudara. Itu ngelilingi benteng saudara. Kira-kira orang Yeriko dari dalam benteng ngata-ngatain mereka enggak? Mungkin ada yang ambil batu, lempar batu, pung kena kepala, enggak boleh ngomong saudara. Itu puasa itu. Puasa ngomong. Dikeliling yang ke hari ke-7 yang ke-7 kali. Tuhan hanya suruh gini, sorak-sorai puji akan Tuhan. Makanya hebat anak Tuhan ya, walaupun banyak penderitaan, banyak tantangan, tetap aja kita sukacita memuji Tuhan. Memang yang tidak boleh hilang dari anak Tuhan adalah sukacita. Amin. Ngapain kita capek hidup kehilangan sukacita? Saudara pikir orang yang mungkin punya semua saudara, apakah mereka tidak bisa kehilangan sukacita? Bisa. Masa saya ketemu beberapa orang kalau secara materi punya semua tapi bilang begini, Pak saya kayaknya pikir saya mau akhiri hidup saya aja. Berapa banyak? Saya nggak kuat ngadepin begini. Manusia punya batasnya. Kita butuh Tuhan saudara. Golekkan batu itu. Sudah busuk Tuhan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Terjadi enggak kemuliaan itu? Kalau saudara baca terus, kemuliaan Tuhan itu terjadi, dimensi yang berikutnya terjadi adalah orang menjadi bertobat lewat Lazarus mati dibangkitkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau Tuhan membawa saudara dan saya sebagai anak Tuhan melalui proses kita itu akan dirasakan oleh sekeliling kita saudara. Dan sebagai murid ujung hasilnya adalah membawa pertobatan bagi banyak orang. Saya percaya Tuhan sedang melawat Indonesia. Dan yang Tuhan pakai adalah gerejanya. Katakan amin saudara. Makanya gerejanya yang perlu mengalami proses dulu. Bagaimana Anda dan saya bisa cerita kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami kebaikan Tuhan.
Bagaimana kita mau berkata kepada dunia yang sakit engkau sembuh kalau kita tidak mengalami lebih dulu? Artinya apa? Tuhan harus memberikan dulu experience, pengalaman pribadi kita, pribadi gereja secara korporat dengan Tuhan. Baru gereja bisa katakan Tuhan itu hidup. Makanya perhatikan sekarang, anak-anak Tuhan semua diproses. Saudara, izinkan saya di kesempatan ini untuk membawa saudara menyaksikan sebuah klip video. Jadi Wales di UK itu saudara, itu beberapa puluh tahun terakhir itu, dulu pernah ada revival rohani di sana luar biasa, Wales saudara, di UK. Tapi beberapa puluh tahun terakhir ini, unemployment terjadi, orang tua jadi penganggur, dampaknya kepada anak-anak, anak-anak menjadi alkoholik, anak-anak menjadi drugs addict, saudara. Ya, pergaulan bebas, dunia tawuran, dunia kekerasan, pembunuhan terjadi, kacau kata Wales. Ada seorang yang bernama Tim Rice Event. Dia itu punya hati yang penuh kasih, saudara. Bagaimana ya mengubah Wales ini yang sudah hancur. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku gak punya uang. Aku gak punya apa-apa Tuhan. Tapi satu yang aku punya. Yaitu aku punya talent. Seni suara. Dia pintar menyanyi. Dia biasa melatih choir, saudara. Tuhan, jadikan talenta aku. Aku mau mengerjakan talenta yang kau berikan. Mengubah Wales ini, saudara. Dan akhirnya ketika tim ini berumur 24 tahun, dia mulai mendekati generasi muda tanpa harapan ini, saudara. Yang sudah masa depannya pemerintah sudah bingung akan jadi apa. Mulai dia kumpulin satu persatu, saudara. Dan dia membuat tim choirs yang akhirnya dalam tempo 8 tahun menghasilkan beberapa grup choirs. Dan salah satu grup yang akan kita saksikan ini adalah anak-anak didik dari tim. Umur di antara 14 sampai 19 tahun. Yang akhirnya ikut di Britain Got Talent sebagai juara, saudara. Dan saya bukan mau membawa saudara melihat anak-anak ini karena masuk di Britain Got Talent. Bukan itu, saudara. Yang saya mau saudara lihat adalah bagaimana masyarakat Wales yang hancur, terutama next generation yang sudah bakal hancur, bisa diubah atmosfer kota itu, bisa diubah saudara future dari kota itu. Berikut ini. Guys, come around here now, please. Seb, Alex, how about you listen to me? Aled, sorry, okay? When we get out there, I want you to have a great time. I want you to show that audience what I know is so special about you boys. We are Only Boys Loud. We're a 133-piece choir from Wales. Okay, scrunch and stretch. Only Boys Aloud is a choir for 14 to 19-year-old lads from the South Wales valleys. The valleys are suffering from unemployment and lots of social problems that come out of that unemployment. As a teenage boy in the valleys, there's not many opportunities. We basically hang around on street corners, getting into trouble. People start taking drugs and getting drunk, and people die at a young age. I have 100% confidence in every one of you. We wouldn't be here if I didn't. We set up Only Boys Aloud to inspire the boys, not only to sing, but to do something positive with their lives. I think this choir is give us a chance to get off the streets and enjoy something that we like. I really look up to Tim, and he's taught us that being in a choir is cool, and if you put your mind to it, you can achieve anything. Good luck. Good luck. Good luck. Hello. Hello. You seem to have your own fan club in. Can you tell me who you are, please? We are Only Boys Aloud. Only Boys Aloud? Yeah. And what are you? We're a Welsh male vocal group from Okay. the Welsh Valleys. We believe passionately in the tradition of male singing in Wales, and we want to make sure the tradition's there in 100 years' time. Okay, fabulous. Well, good luck.
to my throat and a tear to my eye. I found that really moving. I loved the song choice. Well done. David. We really were looking in this show for a really great choir, and you are that really great choir. It was fantastic. Simon. I have got a very, very good feeling about you lot. I really, really loved what you did. I've never heard that song before, but I absolutely love it. And I think you guys are amazing. Let's take a vote. Alicia? 100% yes. David, yes or no? Guys, of course, it's a yes. Amanda? It's a yes from me and for Wales. Four yeses. Well done. Kristus, kita harus bersahati dengan guru kita, saudara. Kami beberapa hamba Tuhan sedang mengambil mentawai hari-hari ini, saudara. Dengan kesulitan, kondisi sosial dan lain sebagainya. Teman saya menceritakan baru saja kepada saya, dia masuk ke Pulau Laut di Kepulauan Riau, saudara. Miris saya dengar ceritanya, saudara. Ketika mereka masuk, penduduk ini biasanya hidup di kapal, di perahu-perahu mereka. Saudara, itu kondisinya berat sekali. Anak-anak wanita mereka SMP, orang tuanya itu main judi, kalah. Anaknya yang SMP dijual, saudara. Hasil penjualan uangnya diambil main judi lagi. Di tengah bangsa kita. Mau gak kita bersahati dengan Tuhan hari-hari? Saya percaya Tuhan punya, saudara, hati yang luar biasa bagi bangsa kita Indonesia, juga bagi bangsa-bangsa. Tapi Anda dan saya ada di bumi republik ini. Baik, kita punya hati bagi bangsa ini. Sebagai murid yang harus dia miliki adalah kesehatian dengan gurunya. Dan guru saudara dan saya adalah Yesus Kristus sendiri. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Maukah kita berkata kepada Tuhan pagi ini, Tuhan, Kau sudah memberikan yang terbaik, Tuhan. Aku pagi ini mau menyatakan, menjelang siang ini, aku juga mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan. Jangan pernah kapok buat Tuhan. Percayalah dengan cara Tuhan, ya saudara, dan lakukan bagian kita. Itulah, saudara, ciri-ciri daripada seorang murid. Ku beri